Perkenalkan, nama saya Alfatira Kurnianti Arida dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai teknik naratif. Nah, baiklah, langsung saja. Yang pertama itu pengertian dari teknik naratif. Adapun pengertian dari teknik naratif yaitu pendekatan ini melibatkan penggunaan pergeseran fokus dari sebagian besar teori-teori tradisional. Terapis didorong untuk membangun pendekatan kolaboratif dengan ketertarikan khusus dalam mendengar cerita klien, mencari waktu dalam kehidupan klien ketika mereka penuh sumber daya. Nah, contohnya itu seperti cerita kehidupan lain. Untuk menggunakan pertanyaan sebagai cara mengajak klien dan memfasilitasi eksplorasi mereka untuk menghindari diagnosis dan label klien atau menerima totalisasi deskripsi yang didasarkan pada masalah. Untuk membantu klien dalam memetakan pengaruh sebuah masalah terhadap kehidupan mereka dan membantu klien dalam memisahkan dirinya dari cerita dominan yang telah diinternalisasi sehingga ruang terbuka bagi penciptaan cerita kehidupan lain. Nah, ini adalah menurut pendapat dari Friedman dan Combs pada tahun 1996. Nah, selanjutnya itu kita menghidupkan kehidupan kita dengan cerita yang kita sampaikan tentang diri dan apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Cerita tersebut benar-benar membentuk realitas di mana mereka membentuk dan memberikan kontribusi terhadap apa yang mereka lihat dan dirasakan dan mereka lakukan. Nah, yang kedua adalah pandangan naratif terhadap manusia. Adapun pandangan naratif terhadap manusia itu adalah perspektif naratif berfokus kepada kapasitas manusia untuk kreatif dan berpikiran imajinatif. Praktik naratif tidak pernah mengasumsikan bahwa dia mengetahui lebih banyak tentang kehidupan klien daripada yang mereka lakukan. Praktisi naratif melihat orang-orang sebagai agen aktif yang mampu menyampaikan makna tentang pengalaman dunia rangkaian. Nah, dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi, tetapi tidak diarahkan pada terapis. Selama percakapan naratif, perhatian diberikan untuk menghindari bahasa totalitas, di mana mengurangi kompleksitas individual dengan menggunakan seluruh cakupan deskripsi tunggal terhadap esensi seseorang. Terapis mulai memisahkan orang dari masalah dalam pikiran mereka ketika mereka mendengar dan merespon. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, tujuan naratif. Nah, tujuan naratif ini pada umumnya terapi naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala yang baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Dan terapi naratif lalu memasukkan kesadaran dampak dari bermacam-macam aspek budaya dominan kehidupan manusia. Praktisi naratif berusaha memperbesar perspektif dan memfokuskan dan memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik terhadap orang-orang yang mereka lihat. Nah, yang keempat itu selanjutnya adalah poin yang keempat, yaitu teknik naratif.
Teknik naratif ini sendiri terbagi menjadi 3 teknik yang biasa digunakan konselor untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, teknik yang pertama ini adalah pertanyaan-pertanyaan dan lebih. Pertanyaan terapis mungkin tampak tertanam dalam percakapan yang unik, bagian dari sebuah dialog tentang dialog sebelumnya, sebuah peristiwa penemuan yang unik, atau proses eksplorasi budaya, dominan, dan keharusan. Apapun tujuannya, pertanyaan yang sering merupakan lingkaran atau relasional, dan mereka berusaha untuk memberdayakan klien dalam acara-acara yang baru. Menurut Gregory Bateson pada tahun 1972, yang menggunakan ungkapan terkenal, pertanyaan-pertanyaan dalam mencari perbedaan yang akan membuat perbedaan. Nah, selanjutnya itu teknik yang kedua, yang dimana pencarian hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, pertanyaan eksternalisasi adalah pertanyaan yang diikuti dengan hasil yang unik. Terapis berbicara kepada klien tentang saat-saat pilihan atau kesuksesan mengenai masalah. Apakah ini dilakukan dengan memilih untuk perhatian setiap pengalaman yang terpisah dari cerita masalah, terlepas bagaimana hal itu mungkin tampak tidak penting bagi klien. Nah, teknik yang ketiga itu cerita alternatif dan road-touring, yang dimana cerita alternatif dan road-touring ini membangun cerita baru yang berlangsung sejalan dengan dekonstruksi, dan terapis naratif terbuka untuk mendengarkan cerita-cerita yang baru. Orang dapat terus-menerus dan secara aktif menulis kembali kehidupan mereka, dan terapis naratif mengundang klien ke penulis stoner alternatif melalui hasil unik atau sesuatu yang tidak diprediksi oleh masalah cerita. Jenuh narasi mendokumentasikan bukti. Praktisi percaya bahwa cerita-cerita baru berarti hanya ketika ada penonton untuk menghargai dan mendukung mereka. Nah, baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang teknik naratif. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu sebelumnya, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak apa-apa. Nah, kalau boleh Ibu tahu, ada keperluan apa sehingga kamu menghubungi Ibu? Begini, Bu. Sebelumnya ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, kalau boleh Ibu tahu, nama kamu siapa? Dan perkenalkan, nama Ibu Al-Fatira. Perkenalkan, nama saya Fitria, Ibu. Nah, Mbak Fitria ini, kalau boleh Ibu tahu, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Daya, Ibu. Oke, kalau begitu, rumah kamu cukup dekat dari sekolah ya? Ya, begitulah, Bu. Nah, okelah. Kita tidak usah berlama-lama lagi ya. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang Ibu bisa bantu? Begini, Bu. Terima kasih sebelumnya. Saya datang menemui Ibu di ruangan ini karena saya ingin berkonsultasi dengan Ibu tentang permasalahan yang saya alami, Bu. Berarti Mbak Fitria ini ingin melakukan konsultasi kepada Ibu ya. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa masalah Mbak Fitria? Begini, Bu, saya mempunyai masalah dalam proses pembelajaran daring.
saya merasa bahwa pembelajaran daring yang dilakukan ini Ibu tidak efektif dan saya juga merasa jenuh dan merasa bosan, Ibu. Apakah Ibu bisa membantu saya? Berarti Fitria ini merasa bosan ketika kan proses pembelajaran secara daring. Nah, sebelum kita melanjutkan, aku mau sepakati dulu kontrak waktu kita. Nah, kontrak waktu kita itu dalam proses konseling ini, Ibu memberitahukan bahwa konseling ini membutuhkan waktu 45 menit. Nah, bagaimana? Apakah Nafitria sepakat? Ya, Ibu, saya setuju. Nah, baiklah. Jadi di sini kita akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan waktu 45 menit. Ibu akan memberitahu bahwa dalam proses konseling ini memiliki kode etik, yaitu asas kerahasiaan. Jadi, jangan ragu untuk menceritakan permasalahan yang Fitria hadapi. Syukurlah kalau begitu, Ibu. Saya merasa sangat senang. Kamu datang ke sini menemui Ibu, ada masalah apa? Coba ceritakan. Jadi begini, Bu. Saya datang ke sini menemui Ibu karena saya mempunyai masalah, yaitu saya merasa jenuh dan bosan ketika proses pembelajaran dilakukan dari rumah. Dan saya juga tidak bisa bertemu dengan teman-teman serta guru-guru saya, Ibu. Lalu apa yang kamu harapkan dari setelah melakukan konseling ini? Saya harapkan agar masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan keluarnya, Ibu. Apakah Ibu bisa membantu saya? Nah, tentu saja Ibu akan membantumu. Jadi, begini, agar kamu tidak merasa bosan ketika pembelajaran daring dilakukan di rumah, kamu bisa mengambil alternatif lain. Kalau boleh saya tahu, Ibu, alternatif yang seperti apa yang Ibu maksud? Jadi begini, kamu kan ingin bertatap muka dengan teman-teman serta guru-guru kamu. Fitria ini bisa menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau bahkan WhatsApp agar kamu bisa bertatap muka dengan teman-teman kamu, sembari menghilangkan rasa bosan dan jenuh yang kamu rasakan sementara waktu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi itu alternatif yang baik yang bisa saya gunakan untuk bertatap muka dengan teman-teman saya. Insya Allah nanti akan saya coba, Bu. Nah, baik kalau begitu. Jadi selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan? Saya pikir langkah awal saya, Bu, saya ingin mencoba melakukan alternatif yang Ibu berikan kepada saya. Saya akan mencoba menggunakan aplikasi Google Meet untuk bertatap muka dengan guru dan teman-teman saya, Bu. Sambil itu, kita melakukan proses pembelajaran. Itu adalah langkah awal yang baik yang kamu lakukan. Dan semoga dengan langkah yang kamu ambil itu, kamu tidak lagi merasa bosan dan jenuh pada saat proses pembelajaran daring yang dilakukan di rumah. Iya, Bu. Nah, Ibu akan memberikan catatan kepada kamu sebagai pengingat yang dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan kamu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu. Baiklah, kalau begitu, Ibu. Apakah saya boleh pamit pulang? Baiklah, kalau begitu. Untuk pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Makasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin lagi Zoom, guys. Cek dulu.